benar-benar gila, Kang. Kanjeng Resupati menginginkan kelingking serta baju yang dipenuhi darah Kanjeng Padmini. Iya, Dimas. Itu yang diminta sebagai bukti aku telah membunuh Kanjeng Putri Padmini. Aku harus bagaimana? Rati, apa yang kamu lakukan? Kenapa melukai dirimu sendiri? Kita membutuhkan darah ini, Bandawa. Agar Kanjeng Respati percaya bahwa Kakang Dipangga benar-benar telah membunuh Kanjeng Padmini. Mungkin inilah yang disebut naluri seorang anak. Meskipun Rati tidak tahu jika Kanjeng Padmini adalah ibunya, tapi dia tetap rela berkorban untuk menyelamatkan ibunya. Ini bukti yang kamu inginkan. Untuk menghilangkan jejak, mayatnya aku buang ke jurang. Bagus, bagus sekali Arya. Aku tidak salah memilih orang. Sekarang apa yang kau minta? Aku akan penuhi semuanya. Terima kasih. Bodoh. Romo bahagia sekali melihat kamu masih hidup. Romo pikir Romo kehilangan kamu 17 tahun yang lalu. Tapi Sang Hyang Widi masih sayang sama Romo. Romo masih diberi kesempatan untuk memeluk kamu lagi, putraku Resmati. Aku juga bahagia melihat Romo. Kalau saja kamu tahu aku bukan Respati yang asli, aku yakin kamu akan merasa sangat menyesal. Karena aku datang ke sini bukan untuk membuatmu bahagia, melainkan untuk menghancurkanmu. Oh iya, Romo dengar di Pangkara kabur dan sekarang kamu menguasai Kadipaten Manguntur. Apa benar begitu? Benar, Romo. Bagus, bagus. Setelah bertahun-tahun, apa yang mereka lakukan kepada kita? Akhirnya, kebencian dan balas dendam kita kepada Manguntur akan segera terbayar. Putraku, Romo sangat berharap sebagai pewaris tahtaku, Romo ingin kamu bisa menggabungkan kedua kadipaten ini di bawah kekuasaan dan Panji-Panji Kurawan. Buatlah nama besar Kadipaten Kurawan terkenal dan berkibar di seluruh negeri. Romo yakin kamu bisa melakukan ini. Mau membuat Kadipaten ini berkibar, buang jauh-jauh mimpimu itu. Itu tidak akan pernah terjadi. Sebaliknya, akan kubuat Kadipaten ini hanya tinggal nama.
Kenapa Kanjeng menotok hamba? Tanyalah pada dirimu sendiri. Kenapa kamu menyamar sebagai Pandawa dan tinggal di Pamuntur? Misi pentingmu ini jangan sampai seorang pun tahu. Kalau sampai bocor, posisi Kadipaten Kurawan bisa dalam bahaya besar. Aku tidak mungkin mengatakan kepadanya kalau sebenarnya aku diutus Kanjeng Tumenggung untuk menjadi mata-mata di Manguntur. Kenapa diam saja? Apa kamu ini adalah mata-mata orang Manguntur? Hamba bukanlah mata-mata orang Manguntur. Hamba sengaja menjadi Bandawa karena hamba mencintai Narirati. Bohong! Tunggu Kanjeng, inilah yang sebenarnya. Baiklah, aku bisa mempercayaimu. Tapi sebagai gantinya, kamu harus melakukan sesuatu untukku. Apa itu Kanjeng? Serahkan pamanmu Lindu Sukma. Parwati bilang Lindu Sukma itu adalah pamanmu. Kamu pasti tahu keberadaan dia di mana. Itu tidak benar. Hamba tidak tahu di mana dia. Aku tidak peduli. Kamu harus segera menemukannya. Atau aku akan membunuhmu. Baik, hamba akan turuti perintah Kanjeng. Sampai kapanpun, aku tidak akan menyerahkan Paman Lindu Sukma pada Pangeran Gadungan seperti dia. Tidak akan pernah. Kalian bersama prajurit-prajurit yang lain geledah semua rumah di Manguntur. Temukan Lindu Sukma sampai dapat. Cepat! Bayu, aduh, Bayu, Narirati, Bayu Sukwati kenapa? Mulut aku tiba-tiba sakit, Mbak Ayu. Sukawati, Palastri, cepat panggil Kakang Dipanga, cepat. Iya, iya. Sukawati, Bibi, kamu tenang saja, semua akan baik-baik saja ya. Ya ampun, istriku, apa yang terjadi padamu? Sebaiknya kita harus membawa Mbak Ayu ke tabib di ujung desa. Bagaimana kalau aku antar kalian? Aku ikut. Tidak perlu. Biar aku saja yang mengantar istriku. Kalian berdua tetaplah di sini dan jaga Kanjeng Putri Padmini. Akan bahaya kalau dia ditinggal sendirian di sini. Ayo istriku. Hati-hati. Jagalah Kanjeng Putri. Baik. Semoga tidak terjadi sesuatu dengan kandungan Bayu Sukwati. Bagaimana keadaan calon anak dan istriku tapi? Tenanglah, mereka akan baik-baik saja. Ini hanya sakit perut biasa yang suka dialami ibu-ibu hamil karena banyak tekanan. Sebentar, saya akan ambil obat. Baik, tapi istriku, Maafkan aku sudah membuat... aku mohon, jangan meminta maaf lagi ya. Akulah yang bersalah. Sebagai suamimu, seharusnya aku menjaga calon anak kita dan kamu. Kakang, Terima kasih Sukawati. Kamu telah menjaga anak kita dengan baik. Ini ramuan obatnya. Terima kasih, Tabib. Sepertinya aku belum pernah melihat kamu. Di mana rumahmu? rumah kami... Kami tinggal di rumah sepupu kami. Palastri yang ada di ujung desa. Iya, tapi... Aku kenal betul sama keluarga Palastri. Setauku Palastri di kampungnya sepupu.
kami. Mungkin Tabik salah ingat ya. Kami ini benar-benar sepupu jauhnya Pak Lastri. Kami datang dari Tumapel. Iya kan? Aneh sekali. Pak Lastri kan sudah di Tumapel. Kakak, tunggu kakak. Au. Istriku. Kita curiga sama orang-orang itu. Saya yakin pasti dia orang-orang Kurawan yang sengaja menyusup ke kampung kita. Terima kasih atas informasinya. Ayo kita pergi. Hei, tunggu! Tuan-tuan sekalian mau apa? Jangan banyak tanya. Katakan yang sejujurnya. Apa kalian orang-orang dari Kurawan? Jawab! Tuan-tuan sekalian salah. Kami bukan orang Kurawan, kami orang Mangunjung. Asal pembohong. Beraninya kalian coba-coba menipu kami. Cepat tangkap mereka. Tahan, Tuan. Tuan, nanti tenanglah, Tuan. Istriku! Suamiku. Istriku! Istriku, lepaskan istriku! Suamiku. Wei, Tuan! Perintahkan pada anak buahmu, lepaskan istriku! Cepat bawa ke Kadipaten dan jebloskan ke penjara. Siap! Tuan! Lepaskan istriku! Bagi bunuh kalian semua! Lepaskan suamiku, jangan sakiti dia. Lepaskan. Istriku! Istriku! Suamiku. Kenapa mereka belum datang juga ya? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu pada Sukuwati dan Kakang Dipangga? Mungkin itu mereka. Aku akan coba buka pintunya ya. Jangan, Rati. Biar aku saja yang membukakan pintunya. Lebih baik kamu dan Kanjeng Putri bersembunyi dulu di belakang. Aku takut bukan mereka yang pulang. Ya. Kanjeng Pawana, Apa kabar, manisku? mau apa Kanjeng kemari bersama para prajurit ini? Aku mau mencari Lindu Sukma. Apa dia bersembunyi di sini? Dia tidak ada di sini, Kanjeng. Oh ya? Kalau begitu, ayo kita buktikan. Cepat geledah rumah ini. Baik, ayo. Asal Kanjeng tahu, di rumah ini tidak ada siapa-siapa lagi kecuali saya. Andainya Kanjeng tidak kemari bersama para prajurit, tentu saja saya tidak akan malu-malu lagi untuk melepas rindu saya pada Kanjeng. Prajurit, geledah rumah yang lain. Rumah ini biar aku saja yang menggeledah. Tapi Kanjeng, Kamu sudah dengar perintahku kan? Cepat, sekarang keluar dari rumah ini. Cepat. baik Kanjeng. Lihat, di rumah ini sudah tidak ada siapa-siapa lagi.
mana rumahmu? Kenapa tiba-tiba Kanjeng menaikkan rumah hamba? Aku ingin tahu rumahmu. Aku harus pastikan dia tidak menyembunyikan Lindu Sukma di rumahnya. Kenapa dengan jadi kelingking? Jari saya terluka terkena arit pada saat saya menuai padi, Kanjeng. Aduh, kasihan sekali. Tangan si cantik ini tidak pantas memegang arit. Kalau kau mau bersamaku, kau tidak perlu bekerja lagi. Kau hanya berdandan dan menyenangkan aku. Kamu mau kemana? Gawat, ada Paman Lindu Sukma. Kalau Pangeran Sepati palsu ini melihatnya, bukan hanya Paman Lindu Sukma yang akan celaka. Bisa-bisa Bopo juga akan kena dampaknya. Terima kasih, Lindu Sukma. Mari Kanjeng, kita tambahkan kuda kita di sana. Baiklah. Siapa dia? Apa dia Lindu Sukma? Paman masih sakit. Sebaiknya Paman istirahat saja di dalam. Tapi Bandawa. Sudahlah Paman. Ayo. Salam hormat Kanjeng Pangeran. Ternyata kabar itu benar. Kanjeng Pangeran masih hidup. Hamba gembira bisa bertemu dengan Kanjeng Pangeran. Siapa dia? Itu tadi Kakang Ranubaya. Ranubaya. Sepertinya nama itu tidak asing bagiku. Apa ini, Romo? Makanlah. Hanya ini yang bisa kita makan di hutan ini. Aku tidak mau makan daun ini. Nanti aku bisa sakit perut. Lasmi, mau kemana kamu? Aku mau berburu. Percuma, Lasmi. Romo sudah berburu di hutan ini, tapi satu binatang pun tidak bisa ketemu. Sungai pun jauh dari sini. Jadi kita tidak bisa mencari ikan untuk dimakan. Sudahlah, Lasmi. Jangan macam-macam. Nanti mereka bisa menemukan kita. Ini semua gara-gara Respati dan Parwati. Aku tidak akan tinggal diam. Kita harus merebut apa yang kita miliki, Romo. Harus, Romo. Tapi, Lasmi, kita sudah tidak punya apa-apa. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Tentu saja bisa, Romo. Aku akan mengumpulkan pasukan untuk memberontak. Aku yakin kita bisa merebut kembali Manguntur. Dan aku tahu siapa yang bisa membantu kita.
Mohon dipikirkan lagi, Kanjeng. Apa ini masuk akal? Menggabungkan Manguntur dan Kurawan yang sudah puluhan tahun bermusuhan, ini sangat menggelikan. Benar kan? Hamba sependapat dengan Dimas dan Suri. Lagi pula, walaupun Kanjeng orang Kurawan, tapi tidak seharusnya Kanjeng memikirkan kepentingan mereka. Sementara Kanjeng sedang berkuasa di Manguntur. Lancang sekali kalian bicara seperti itu, Badan. Dengar baik-baik. Pada saat bulan purnama nanti, aku akan meresmikan pernikahanku dengan Dewi Padmini. Dan pada saat itu, hari paling bersejarah buat kita semua. Aku akan menyatukan kedua kadipaten. Kadipaten Manguntur dan Kurawan. Jadi siapa yang berani menentangku, aku tidak akan segan-segan untuk menghukumnya. Sekarang cepat kerahkan seluruh prajurit Manguntur untuk mencari istriku. Sebelum saat itu. Cepat! Tapi tentu saja itu tidak mungkin. Karena Dewi Padmini kalian yang cantik itu sekarang sudah ada di alam baka. Bagaimana dengan tugasmu menemukan Kanjeng Dewi Padmini? Apa dia sudah ditemukan? Apa kamu yakin masih ingin menemukan Kanjeng Padmini? Apa maksud kamu berbicara seperti itu? Jangan bodoh, Kanti. Apa kamu tidak berpikir? Kalau Kanjeng Padmini ditemukan, maka kamu tidak akan jadi siapa-siapa lagi di sini. Kamu hanya akan jadi pembantu. Karena begitu Kanjeng Pangeran dan Kanjeng Padmini resmi bersatu, maka putri Parwati akan segera diangkat menjadi seorang putri. Heh, jaga bicara kamu. Itu semua tidak akan mungkin terjadi. Oh ya, baguslah kalau begitu. Tapi saran, sebaiknya kamu segera menyiapkan mental untuk menghadapi segala sesuatu yang lebih pahit lagi. Ajar. Memangnya siapa dia? Berani berbicara seperti itu kepadaku. Tapi bagaimana kalau itu benar-benar terjadi? Akan sangat memalukan kalau derajatku turun dari seorang istri ratuku menjadi pembantu. Aku tidak mau. Tunggu dulu. Bagaimana kalau kita cari cara lain? Pangeran Respati itu kan lumayan gagah. Bagaimana kalau aku menikah saja dengannya, menjadi istrinya? Orang penguasa memang wajar kalau memiliki 2 orang istri. Tapi kalau seorang istri sampai memiliki 2 orang suami, itu namanya kurang ajar. Tutup mulut kamu! Apa kamu pikir? Kamu bukan suami yang kurang ajar? Seenaknya saja mengusir istri keluar dari rumah dan membiarkannya tinggal di jalanan. Lagi pula, kamu tidak akan mungkin bisa memberikan kemewahan seperti ini kepadaku. Dan jangan lupa, ini juga semuanya usulan dari kamu sendiri. Jadi kamu jangan pernah dengan Pangeran Respati. Dia kan punya istri, Biung. Kalau seorang penguasa mempunyai 2 istri, itu wajar. Lagi pula hanya ini satu-satunya cara supaya Biung bisa tetap tinggal di sini. Ya, siapa tahu saja Biung bisa menjadi permaisuri menggantikan Dewi Padmini. Biung sudah gila ya? Biung tidak mungkin bisa menggantikan Dewi Padmini. Yang gila itu Dewi Padmini bukannya Biung. Lagi pula, Biung kan tidak kalah cantik dengan Dewi Padmini. Dengar ya, kalau Biung menikah dengan Respati, kamu tidak perlu khawatir diusir dari sini, walaupun rahasia kamu sebagai putri palsu terbongkar. Sekarang kamu tinggal pilih.
membantu Biung menikah dengan Restati, atau Biung bongkar rahasia kamu. Waduh, cewek. Respati itu. Iya kan? Aku dapat kesempatan. Aku akan singkirkan dia selama-lamanya. Itu dia. Itu kan kalah di Bangkara dan di Ayu Laksmi. Kenapa mereka menuju gua itu? Bukannya gua itu tempatnya seorang penyamun jalan itu. Mimpi apa aku semalam? Sampai-sampai Dewi cantik di Ayu Laksmi mau berkunjung ke sarang penyamun seperti itu. Hei! Jangan kurang ajar kamu. Jauhkan tangan kotormu dari putri. Kamu itu kecoa rendahan. Jangan ganggu putri. Kurang ajar. Berani sekali kamu menghina aku di daerah kekuasaan itu. Tangkap dia. Aku kesini mau menawarkan kerjasama. Asalkan kamu mau membantu kami merebut kembali istana Manguntur dari tangan Respati. Aku akan memberimu semua yang kamu inginkan. Baiklah. Aku bersedia membantu kalian. Tapi dengan satu syarat. Serahkan sebagian wilayah Manguntur pada kami. Tidak masalah. Aku juga. Aku juga mau bergabung dengan kalian. Ah? Paman, Lepaskan istriku! Istriku! Ada apa ini? Dua orang ini dari Kurawan, Kanjeng. Jadi Bedebah ini berasal dari Kurawan. Dia banyak memegang rahasiaku. Jadi, bisa saja dia buka mulut. Aku harus berhati-hati untuk menghadapinya. Mereka berdua sedang menunggu hukuman dari Kanjeng. Kedua penyusup ini pantas dihukum mati. Kanjeng, aku mohon, kasihanilah kami. Bagaimana nasib janin dalam rahimku ini? Jika ayah dan ibunya harus dihukum mati, Kanjeng. Jadi kamu sedang mengandung. Baiklah. Semoga calon anak kalian bisa membawa kedamaian di antara dua kadipaten ini.
Aku tidak akan menghukum kalian. Pulanglah. Jaga calon anakmu baik-baik. Terima kasih, Kanjeng. Terima kasih. Semoga Sang Hyang Widi selalu membalas kebaikanmu. Ternyata Kanjeng Pangeran Respati itu orang yang bijak ya, Kakak. Aku yakin dia akan menjadi pemimpin yang baik. Dia itu tidak sebaik yang kamu pikirkan, istriku. Maksud Kakak? Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu adalah orang Kurawan? Kamu tidak pernah bertanya padaku. Kamu harus menutup mulutmu rapat-rapat. Kalau tidak, aku yang akan membungkammu. Aku bisa saja melakukan apapun yang aku mau, termasuk membunuhmu. Aku tidak pernah main-main. Camkan ini. Ternyata Respati tampan juga ya. Dia harus menjadi milikku. Harus. Dari Kadipaten Kurawan maupun Manguntur, hapuslah api dendam di antara kalian. Marilah kita saling memaafkan dan bahu-membahu untuk membangun kedua kadipaten ini. Bangunlah kedua bangsa ini dengan damai. Wahai rakyatku, kalian dengar. Kalian tidak perlu takut. Ini hanya perbuatan segelintir orang yang tidak menyukai atas perdamaian ini. Siapapun yang menentang akan menjadi musuhku dan layak dihukum gantung. Langkah pertamaku untuk balas dendam sudah terlaksana, Biu. Bersabarlah, Biu.
Aku berjanji, Dana Diaksa akan menerima kehancurannya. Gimana, Ton? Tarmi sudah lahir belum? Belum kan? Pak, disusul aja Pak. Mbak Tarminya sudah nggak kuat. Ya itu dia. Kasihan istriku. Dari tadi dia menggerak kesakitan. Istriku cepat naik. Istriku. Silakan kalian semua tunggu di luar. Tolong waspadai. Dewi Sambi bisa datang sewaktu-waktu. Tolong ya, Kang. Tolong. Oh, jaga Dewa Batara. Lindungilah Mbak Tarmi dan anaknya. Dan jangan biarkan Dewi Sambi datang dan menyebarkan kejahatannya. Terima kasih Dewa Jagat Batara. Selamat ya Pak Toib. Selamat. Terima kasih. Mbak Tarmi? Dewi Sambi di dalam kamar. Pati palsu tidak boleh dibiarkan menguasai Manguntur terlalu lama. Bahaya, Dimas. Iya, Kang Mas. Kita harus bisa membongkar kalau dia bukan Larasapati yang asli. Hanya ada satu cara. Kita harus mengembalikan ingatan Paman Lindu Sukma. Tapi bagaimana caranya kita mengembalikan ingatan dari Paman Lindu Sukma? Kita sama sekali tidak mengetahui masa lalunya. Nadrati, sebenarnya itu bukan putri kandungku. Aku menemukannya di goa saat dia masih kecil. Ya, setelah aku periksa,
Ternyata waktunya bersamaan saat Kanjeng Putri Dewi Padmini kehilangan bayinya. Jadi aku sangat yakin kalau Narati itu sebenarnya seorang putri. Aku tahu caranya. Bagaimana caranya, Dimas? Sebaiknya kita pulang dulu ke Kurawan. Kita harus segera menjemput Paman Lindu Sukma. Mari, Kang Mas. Dimas, kamu ingat tidak? Sedari dulu itu, kamu paling takut kalau didekati oleh para gadis. Begitu mereka mendekati kamu, mukamu langsung merah. Sesudah itu, kamu langsung bersembunyi di belakangnya Bopo. Payah kamu. Lalu bagaimana dengan Kang Mas? Kang Mas itu lebih parah dari aku. Kenapa? Setiap melihat kecoa, Kang Mas langsung kabur. Bopo sudah lama sekali tidak melihat kalian tertawa begitu akrab. Inilah keluargaku. Bopo, maafkan aku. Aku terlalu banyak membuat Bopo susah. Mempermalukan Bopo. Entah dengan apa aku harus membayar semua ini, Bopo. Bangga. Bangun ya. Tidak, Bopo. Tidak. Walaupun aku bersujud dan mencium kaki Bopo, itu semua tidak akan membayar semua kesalahanku, Bopo. Sudahlah, bangun. Kamu sudah menyadari semua kesalahan kamu. Itu semua sudah cukup buat Bopo. Bopo tidak membenciku. Membenci kamu? Tidak ada orang tua yang akan membenci anaknya sendiri. Sebesar apapun kesalahan anaknya itu, orang tua akan berusaha memaafkannya. Terima kasih, Bopo. Terima kasih. Sebesar apapun kesalahan anaknya itu, orang tua akan berusaha memaafkannya. Terima kasih, Bopo. Terima kasih. Empu sangat beruntung memiliki putra-putra yang baik. Apa Paman lupa? Paman itu memiliki seorang putri. Aku memiliki seorang putri. Apa kalian yakin dengan apa yang ingin kalian lakukan? Iya, Bopo. Ini salah satu cara untuk mengembalikan ingatan Paman Lindu Sukma. Berhati-hatilah kalian. Kalian terlalu memaksa Lindu Sukma untuk mengingat masa lalunya. Bopo takut aja. Itu akan membahayakan dia. Bopo tenang saja. Tolong doa dari Bopo selalu. Pasti, Nger. Doa Bopo selalu menyertai. Terima kasih, Bopo. Aku siap.
Bopo, kami mohon pamit. Paman, ada apa? Entahlah Bandawa. Sepertinya gua ini tidak asing bagiku. Coba Paman ingat baik-baik. Apa gua ini mengingatkan Paman pada sesuatu? Sesuatu. Paman, ayo masuk. Padmini. Padmini. Paman sadarlah Paman. Paman, bagaimana ini? Ayo kita bawa. Baiklah. Bagaimana keadaannya, Ger? Masih sama, Bobo. Paman masih belum sadarkan diri juga. Ini semua salah. Tidak seharusnya aku memaksa Paman untuk mengingat masa lalunya. Dimas, sekarang bukanlah saat yang tepat untuk mencari siapa yang salah. Kita ini hanya mencari cara yang tepat. Paman, Kanjeng, tenang Kanjeng. istriku. Tenanglah Paman. Putriku. Tenang Paman. Paman sudah ingat semuanya? Iya, Bandawa. Aku sudah mengingat semuanya. Dipangkara dengan kejam ingin membunuhku. Dia ingin memisahkanku dengan Dewi Padmini. Iya. Di mana dia sekarang? Aku ingin bertemu dengan istriku. Tenang, Paman, tenang. Tenangkan diri Paman dulu. Minumlah dulu, Paman. Saat ini, Kanjeng Padmini sudah berada di tempat yang aman. Tapi Paman tidak bisa untuk menemui Kanjeng Putri saat ini. Karena nyawa Paman sedang diburu oleh Respati palsu. Manguntur dan Kurawan saat ini sedang dalam keadaan bahaya besar, Paman. Hanya Pamanlah yang bisa mencegah mara bahaya ini dengan cara membongkar kejahatan dari Respati palsu.
Tapi aku sudah lama tidak menggunakan ilmu kanuragan. Semuanya masih bisa dipelajari, Kanjeng. Sembah sujud hamba, Kanjeng. Salam hormat, Kanjeng. Tapi aku sudah lama tidak menggunakan ilmu kanuragan. Semuanya masih bisa dipelajari, Kanjeng. Sembah sujud hamba, Kanjeng. Salam hormat, Kanjeng. Bangunlah, Empu. Untuk saat ini kita harus melupakan kalau aku ini adalah Respati. Aku ingin melatih ilmu kanuraganku dulu. Empu, maukah Empu membimbingku? Dengan senang hati, Kanjeng. Maaf, Kanjeng. Jangan pernah kita menggunakan hawa nafsu bila kita ingin mengalahkan musuh. Terima kasih atas nasihatnya, Empu. Iya. Bopo, tolong jaga dan lindungi Paman Lindu Sukma. Jangan sampai keberadaannya itu diketahui Larasapati palsu. Lindu Sukma adalah kunci penting kebebasan Kurawan dan Manguntur dari kejahatan Respati palsu. Pasti, Ger. Kamu tidak usah khawatir. Oh ya, Bangga, sampaikan salam Bopo pada Sukawati dan jaga dia baik-baik ya. Baik, Bopo. Menyerang istana Manguntur secara terang-terangan. Ah, itu sama saja dengan bunuh diri. Prajurit mereka jauh lebih banyak dibanding anak buahku. Bilang saja kamu takut. Kamu dan anak buahmu ini tidak punya nyali. Kurang ajar, robek mulutmu. Ayo kalau berani. Sudah cukup. Kalian jangan bertengkar. Laksmi, kamu jangan membuat masalah. Apa yang dikatakan Jalan Legong benar. Kita tidak bisa menyerang istana Manguntur begitu saja. Lalu sampai kapan kita di hutan ini, Romo?
Aku sudah muak. Aku mau kembali ke istana. Kamu harus bersabar. Semua butuh waktu. Kita jadikan Pawana sebagai mata-mata untuk mengintai istana Manguntur. Jika waktunya sudah tepat, maka kita akan kembali merebut kekuasaan kita. Tapi kapan waktu yang tepat? Bisa-bisa aku mati tua. Jika waktunya sudah tepat, maka kita akan kembali merebut kekuasaan kita. Tapi kapan waktu yang tepat? Bisa-bisa aku mati tua. Celaka, ada yang tertinggal. Aku lupa membawa titipan paman untuk Kanjeng Padmini. Tapi ini sudah terlalu jauh dari Kurawan, Dimas. Kalau begitu, Kang Mas duluan saja. Aku akan kembali untuk mengambil titipan itu. Hati-hatilah. Baiklah. Tinggalkan kami. Baik. Tidak disangka kita bisa bertemu lagi. Bagaimana kalau anak panah ini masuk ke dalam jantung? Tentu akan sangat menyenangkan. Sudahlah, kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan membunuhmu. Aku juga tahu kamu sangat berjasa bagiku. Sekarang ini rakyat Manguntur sedang mencari Dewi Padmini. Bodoh sekali mereka. Seharusnya mereka mencari Dewi Padmini di neraka. Apa benar mereka sudah membunuh Dewi Padmini? Coba kamu lihat. Bagaimana kalau kelingking Dewi Padmini ini aku perlihatkan pada seluruh rakyat Manguntur? Pasti mereka akan mati berdiri karena mereka sangat mencintai Dewi Padmini. Apa benar itu jadi Dewi Padmini? Tunggu. Bukannya Palasti juga kehilangan jari kelingkingnya? Kenapa gadis tengik itu terlihat ketakutan saat aku masuk ke dalam rumahnya? Kanjeng Pawana? Jangan-jangan. Aku harus memastikan sendiri kecurigaan. Ya. Kanjeng Pawana? Jangan-jangan. Aku harus memastikan sendiri kecurigaan. Ya. Bukankah begitu, Kanjeng Putri? Padmini? Jadi benar semua dugaan. Wanita gila itu belum mati. Ternyata hanya seekor kucing. Bikin aku kaget saja.
Emangnya kamu pikir Romo betah tinggal di hutan ini? Kita tidak ada jalan lain. Hanya hutan ini tempat kita yang aman. Kang Mas. Mau apa lagi kamu kesini? Sabar, Kang Mas. Aku punya kabar penting, Kang Mas. Sekarang aku tahu bagaimana caranya mengalahkan si Bedebah Respati itu. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa kamu yakin? Aku berani jamin, Kang Mas. Aku sudah membuktikan sendiri kebenarannya. Baiklah, aku percaya ucapanmu. Jika sampai gagal, akan kupatahkan kakimu. Ada apa, Romo? Apa yang dikatakan Paman? Kamu ikut Romo. Kita akan menyusun rencana dengan Jaran Ledong untuk segera berhasil. Ayo.